Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Qiyas, Tamsil, dan Al-Burhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Fajrin Siddiq Abdillah dari kelas dari mahasiswa IAIN Al-Ajiz HES atau Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai Qiyas Tamsil. Qiyas Tamsil atau bisa disebut tasybih. Tamsil sendiri dalam bahasa Arab itu sama dengan asal kata misal. Nah, yang berarti itu mengambil contoh, mengidentikan, memiripkan, dan sebangsanya. Nah, maksudnya sendiri dari tamsil sendiri ini adalah menetapkan hukum sesuatu terhadap sesuatu yang lain, ya. Menetapkan hukum sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Nah, karena terdapat persamaan sifat. Nah, persamaan sifat inilah yang disebut dengan tamsil. Mengerti ya? Dapat dipahami? Nah, contohnya di sini kita bisa baca di Pulau Jawa ada air, ada udara segar, ada pohon juga. Nah, sedangkan di pulau lain juga ada air, ada udara segar, juga ada pohon dan pohon. Nah, jadi dari kedua contoh ini kita dapat pahami banyak sekali pemiripan ataupun persamaan sifat ya. Di sini ada Pulau Jawa, sedangkan di sini juga pulau lain ya. Jadi dari pulaunya sendiri itu identik. Nah, sedangkan dari Jawanya sendiri kan ini kan nama daerah ya, ataupun nama provinsi, nama pulau. Di pulau lain pun ada ya. Jadi ada air dan juga udara segar dan juga ada pohon. Jadi kata contoh satu dan contoh kedua ini saling mirip sifatnya dan juga saling mirip dari segi kata-katanya ataupun sifatnya. Nah, ini contoh sederhananya. Baik, dilanjut. Nah, berarti karena di Pulau Jawa ada manusia, maka pulau lain itu juga ada manusia. Ini sebagai contoh. Nah, contoh yang demikian belum tentu benar, karena unsur-unsur adanya manusia belum tentu itu saja. Jadi di Pulau Jawa kan ada manusia nih. Nah, belum tentu kan di pulau-pulau lain itu ada manusia. Sedangkan kalau yang tadi sebagai contoh itu di Pulau Jawa itu ada air, sedangkan di pulau lain juga ada air pasti ya. Pasti ada udara segar juga pasti ada, dan juga ada pohon. Sedangkan ini kalau berkaitan dengan ada manusianya, itu enggak semua pulau itu ada manusianya. Berarti belum ada kemiripan atau kecocokan. Lanjut. Nah, hukum lain tentang contoh lain tentang hukum Islam. Nah, misalnya ya, dari tamsil sendiri itu babi hukumnya kan haram ya dimakan. Nah, kemudian kita cari unsur penyebabnya. Ditemukanlah penyebabnya oleh manusia itu adalah cacing pita. Cacing pita kan ini kan bahasanya ada di dalam tubuh dari hewan babi ini ya. Nah, kemudian binatang yang ada unsur cacing pitanya kita hukumin haram. Nah, hukum haramnya babi itu disebut asal. Hukum haramnya yang lain, hukum haramnya yang lain selain babi tetapi bercacing pita itu dinamakan furu. Nah, persamaannya itu dinamakan tamsil. Jadi nggak apa ya, misalnya babi kan ada ininya ya, ada cacing pitanya gitu ya, dan apapun ada apa, misalnya nih kayak kecoa ataupun apa gitu kan ada cacing pitanya. Nah, ini berkaitan. Nah, jadi apa ya, pemikiran kita itu bahwa kalau babi yang kita pahamin itu ada cacing pitanya itu haram. Nah, sedangkan yang lain misalnya kayak kecoa kan ada cacing pitanya ya. Jadi kita kita sebut itu tuh asalnya, dan itu tuh dinamakan furu atau persamaan dari ininya, meskipun tidak sejenis ya. Nah, ini kan kita kan mengambil hukumnya ya, mengambil hukum dari kita tahu gitu unsur penyebabnya. Nah, itu kita mempersamakannya, itu dinamakan tamsil. Baik, selanjutnya dalam hukum Islam yang demikian
tidak bisa dibenarkan. Nah, haramnya babi tadi ya, haramnya babi asal ketentuannya itu wahyu. Sebab haramnya bukan ketentuan wahyu tetapi yang dicari. Sedang sebab haramnya bukan ketentuan wahyu tetapi yang dicari manusia. Nah, jadi tuh di sini diterangkan bahwa haramnya babi itu sudah ketentuan asalnya dari ketentuan wahyu ya. Sedangkan ini kan sebab haramnya itu kan ketentuan manusia kan karena cacing pita. Nah, itu tidak ya. Jadi ketentuan hukum ini nih tidak serasi atau tidak dinamakan tamsil. Nah, karena ulama sepakat bahwa sebab yang dicari manusia tidak bisa menghapus hukum asal gitu. Nah, dalam fikih hukum tersebut disebut ilat. Nah, metodenya itu disebut kias. Nah, ini beda lagi ya bahasanya. Itulah sebabnya dimasukkan dalam ketentuan kias. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tentang Al-Burhan. Nah, Al-Burhan sendiri ini singkat ya. Al-Burhan itu sesuatu yang tersusun dari muqaddimah yaqiniyah untuk tujuan meyakinkan. Nah, contohnya 4 kan emang bilangan genap, itu udah yakin ya 4 itu emang bilangan genap. 5 juga sedangkan 5 itu bilangan ganjil, ini sudah mutlak ya. Jadi ini sudah meyakinkan bahwa angka 4 itu bilangan genap dan angka 5 itu bilangan ganjil. Nah, oke, baik, cukup sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga sudah menyimak presentasi dari saya. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.